Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perang Dagang Amerika Serikat dan Cina. Anggota dari kelompok yang pertama Dita Rahmasari, Naimah, Nina Amalia, Selpia Raudah, dan Vinanda Eka Wulandari. Ya, baiklah, sekarang kita masuk ke perang dagang. Perang dagang adalah suatu konflik ekonomi yang diwujudkan dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan impor antara negara atau dapat diartikan sebagai ketegangan ekonomi di antara dua negara yang sebelumnya saling bekerja sama atau terikat dalam hubungan dagang. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina terjadi setelah Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat mengumumkan pada tanggal 22 Maret 2018 bahwasanya Donald Trump berkehendak mengenakan bea masuk sebesar 50 miliar dolar untuk barang-barang Cina yang sesuai dengan pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan dengan sebuah slogan "This practice of trading is not justice". Dalam artian, perdagangan yang sudah dipraktekkan itu tidak adil. Perkenalkan, nama saya Nina Amalia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sejak masa kampanye kepresidenannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengidentifikasikan akan mengarahkan perekonomian Amerika Serikat kepada proteksionisme. Hal tersebut semakin terlihat dengan memburuknya hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Cina yang mengarah pada perang dagang. Pemerintahan Presiden Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar $50–60 miliar untuk sejumlah produk Cina yang masuk ke Amerika dalam upaya memperbaiki perekonomian dalam negeri dan mengurangi defisit neraca perdagangan kedua negara. Presiden Trump mengumumkan menaikkan tarif impor hingga 15% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Selain pengenaan tarif impor, Amerika Serikat juga berencana untuk membatasi investasi dan mengambil tindakan untuk Cina di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO karena menganggap negara tersebut bersikap tidak adil dalam perdagangan bilateral. Sejak pemerintahan Trump menentukan tarif 15% terhadap impor barang dari Cina yang berlaku bagi telepon seluler, laptop, produk pakaian, produk elektronik termasuk diantaranya earphone, bluetooth, speaker, serta mainan anak-anak. Dan sebagai balasannya, Cina pun menentukan tarif 5% atas minyak mentah yang berasal dari Amerika Serikat. Hal ini merupakan pertama kalinya minyak mentah Amerika Serikat dikenakan tarif sejak perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang mulai berlangsung sekitar 1 tahun silam. Pemerintahan Cina juga membalas tindakan Amerika Serikat dengan menaikkan tarif impor hingga 25% terhadap produk impor Amerika Serikat dan akan membawa masalah ini juga ke WTO. Adapun 4 tuduhan Amerika Serikat terhadap Cina. Yang pertama, perusahaan-perusahaan Tiongkok memaksa mereka menjalin kemitraan, kemudian mencuri teknologi dan pada akhirnya memutus kongsi. Kedua, perusahaan-perusahaan Tiongkok menggunakan dana pemerintah untuk mencuri inovasi dan rahasia teknologi Amerika Serikat. Ketiga, Tiongkok menggunakan cyber intrusions ke dalam jaringan perdagangan Amerika Serikat untuk melakukan spionase dagang. Keempat, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Tiongkok tidak memiliki hak cipta yang sama seperti perusahaan-perusahaan lokal. Nama saya Selpia Raudah. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Nina Amalia. Jadi, terdapat 4 tingkatan konflik yang mungkin terjadi dalam proses menuju perang dagang. Yang pertama, Amerika Serikat melakukan kebijakan tarif impor baru yang cukup tinggi. Yang kedua,
negara-negara di luar Amerika Serikat bereaksi dengan melakukan kebijakan yang sama terhadap impor produk Amerika Serikat ke negaranya. Yang ketiga, ekonomi global menuju kondisi perang dagang pada tahap-tahap selanjutnya. Yang keempat, terjadi perang dagang yang sesungguhnya yang melibatkan banyak negara dan mempengaruhi perekonomian global. Dampak perang dagang terhadap perekonomian terbagi menjadi dua, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung terbagi lagi menjadi dampak langsung perdagangan dan dampak langsung investasi. Dampak langsung perdagangan dari perang dagang Amerika Serikat dan Cina, yaitu pengalihan impor Amerika Serikat dari Tiongkok ke negara-negara Asia Timur dengan struktur ekspor yang mirip Tiongkok. Negara yang berpotensi besar yaitu Vietnam, Filipina, dan Kamboja, sedangkan potensi Indonesia terbatas. Penurunan ekspor produk Tiongkok yang juga diekspor Indonesia ke Amerika Serikat bernilai 1,3% PDB dengan nilai tambah domestik 1% PDB. Perkenalkan, saya Dita Ramasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu apa dampak langsung dari investasi akibat perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Dampak yang ditimbulkan akibat perang dagang ini adalah adanya pengalihan investasi, khususnya oleh Tiongkok, untuk membypass kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Dan perang dagang ini juga berdampak signifikan terhadap Indonesia, yaitu adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan ketidakpastian ekonomi dunia. Selanjutnya, dampak secara tidak langsung karena adanya perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Bagi Indonesia dan negara-negara lain, khususnya pada kawasan ASEAN, yaitu munculnya potensi realokasi investasi serta pengalihan perdagangan. Pada faktor realokasi investasi, akan ada realokasi kapasitas produksi dari perusahaan Cina atau perusahaan multinasional untuk melayani pasar Amerika Serikat atau pasar lain yang dipengaruhi oleh tarif Amerika Serikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari dampak tidak langsung tersebut muncul sebuah peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan investasi dari negara-negara Amerika Serikat dan Cina. Selanjutnya adalah dampaknya bagi Indonesia, yaitu yang pertama, Indonesia mempunyai peluang ekspor. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat dan Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Perang dagang Amerika Serikat dan Cina bisa menjadi peluang dan tantangan bagi kinerja perdagangan Indonesia. Kita dapat memanfaatkan peluang pasar untuk produk ekspor nasional di pasar Amerika Serikat dan Cina akibat perang dagang kedua negara tersebut. Apabila Amerika Serikat menghambat perdagangan untuk produk ekspor Cina, maka memberi peluang bagi produk ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Produk ekspor yang dapat memanfaatkan peluang pasar Amerika Serikat, terutama tekstil dan alas kaki. Apabila Cina menghambat perdagangan untuk produk ekspor Amerika Serikat, maka membuka peluang bagi produk ekspor Indonesia ke pasar Cina. Produk ekspor yang dapat memanfaatkan peluang pasar Cina yaitu produk CPO. Selanjutnya, yang kedua adalah menurunnya ekspor bahan baku Indonesia ke Cina dan Amerika Serikat. Ekspor Indonesia terhadap Cina diperkirakan menurun jika pertumbuhan ekonomi negeri Panda menurun akibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Karena Cina tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tapi juga seluruh dunia, Afrika, ASEAN, dan negara lainnya. Dan Cina butuh bahan baku yang banyak dari negara-negara tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah terjadinya trade diversion yang bisa dimaksimalkan Indonesia. Trade diversion ini adalah integrasi ekonomi yang dibentuk dengan adanya common effective tarif di suatu kawasan perdagangan
dapat menggantikan perdagangan dari produksi negara bukan anggota yang berbiaya rendah ke produksi negara-negara anggota yang memiliki biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Naimah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Dita Ramasari. Dalam upaya meredakan ketegangan ekonomi Amerika Serikat dan Cina, Presiden Cina Xi Jinping menyatakan negaranya akan menerapkan sistem ekonomi terbuka, termasuk menurunkan tarif impor mobil dan melindungi kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan asing yang berada di Cina. Kebijakan tersebut ditempuh karena reformasi ekonomi Cina terjadi secara perlahan. Cina memilih untuk mengundurkan perang dagang agar mengurangi eskalasi dan sesuai yang diinginkan pasar. Cina menyadari jika perang dagang antar kedua negara terjadi, perekonomiannya akan mengalami kemunduran yang besar dan akan berdampak sangat serius terhadap proses ekonomi yang ada di negaranya. Oleh sebab itu, Cina melakukan segala upaya untuk berkompromi. Kesepakatan Dagang Amerika Serikat dan Cina Fase 1 untuk mengakhiri perang dagang antara negara Amerika Serikat dan Cina, mereka sepakat untuk menandatangani kesepakatan fase pertama. Perjanjian ini merupakan langkah awal untuk memulihkan hubungan ekonomi antara negara Amerika Serikat dan Cina yang telah mengguncang pasar ekonomi global dan langkah pertama menuju perjanjian perdagangan yang lebih komprehensif antara kedua negara tersebut. Adapun hal-hal yang perlu diketahui seputar kesepakatan dagang fase pertama antara Amerika Serikat dan Cina yaitu, yang pertama ada Cina membeli produk Amerika Serikat senilai 200 miliar US dollar. Pada bulan Desember, Beijing setuju untuk membeli barang-barang Amerika Serikat senilai 200 miliar dolar selama 2 tahun ke depan. Trump juga telah mengemborkan prospek Cina membeli 40 miliar US dollar hingga 50 miliar US dollar produk pertanian di Amerika. Namun begitu, pada kenyataannya Cina belum mengkonfirmasi komitmen pembelian tersebut. Dan negeri tirai bambu dalam sejarahnya tidak pernah membeli lebih dari 26 miliar US dollar barang pertanian dari Amerika Serikat dalam 1 tahun. Yang kedua ada Amerika Serikat mengurangi tarif produk Cina. Amerika Serikat setuju untuk mengurangi tarif pada produk-produk Cina meskipun diperkirakan akan mempertahankan tarif sekitar 380 miliar US dollar dalam bentuk barang. AS pertama kali menerapkan tarif atas barang-barang Cina pada tahun 2018 lalu. Saat itu Trump menyebut Cina pantas mendapatkan tarif sebagai hukuman atas praktik dagang yang tidak adil, seperti pencurian kekayaan intelektual, transfer teknologi paksa, serangan cyber, pembuangan produk, mensubsidi perusahaan milik negara, dan subsidi lainnya, menjual pentail ke Amerika Serikat dan melakukan manipulasi mata uang. Yang ketiga, teks perjanjian diposting secara online. Sumber perdagangan Amerika Serikat mengatakan kepada Fox Business bahwa teks perdagangan fase 1 akan diposting di online di situs web perwakilan dagang Amerika Serikat saat momen perjanjian ditandatangani pada hari Rabu. Lalu terakhir, makan malam sebelum tanda tangan. Para pejabat perdagangan Amerika Serikat dan Cina diperkirakan akan berkumpul untuk makan malam pada malam sebelum upacara penandatanganan. Makan siang pada hari berikutnya setelah perjanjian penandatanganan.